Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa melanjutkan aktivitas kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini mohon maaf saya mungkin 2 hari tadi kemarin nggak sempat rekaman audio ya. Pagi hari ini saya sempatkan nih judul artikelnya kan mengapa pendidikan karakter di Jepang itu sukses. Ya, ini kan baru kemarin sore ya, ada mahasiswi saya Nesia Andriana ya, dia seorang muslimah yang baik. Dia mungkin belasan tahun ya tinggal di Jepang ya. Jadi sangat mengenal masyarakat Jepang, kemudian dia juga seorang dosen di satu pesantren juga. Dia menulis disertasi tentang pendidikan karakter di SD di Jepang dan di Jakarta gitu. Dia ambil sampling di situ dan studinya sangat serius. Ya, bukan hanya studi literaturnya yang serius, dia juga menggali banyak jurnal tentang pendidikan karakter ini. Tapi dia juga pergi ke Jepang. Ya, dia sudah tinggal di Indonesia, tapi dia juga sengaja ke Jepang untuk membuat riset. Jadi dia juga wawancara para pakar, studi lapangan gitu ya, dan juga dia menggali ya literatur-literatur yang cukup baik, sehingga para penguji kemarin memberikan apresiasi yang tinggi dan diberikan tingkat kelulusannya cum laude. Ya, nah, yang menarik dari disertasi ini adalah tentang secara konseptual gitu ya, pendidikan karakter di Indonesia ini bagus gitu ya. Konsepnya bagus gitu ya. Masyarakat Indonesia juga masyarakat yang agamis karena menganggap peran agama itu sangat penting. Gitu. Sebaliknya Jepang gitu. Jepang ini sudah bisa dikatakan tidak memegang agama lagi dalam satu survei yang nggak disebut dalam disertasi dia, tapi saya baca di tempat lain gitu ya, bahwa masyarakat Jepang yang mengatakan agama masih sangat penting itu tinggal 10%. Tapi masyarakat Jepang ini dibangun oleh tradisi yang kuat gitu ya, digambarkan tentang bushido, samurai dan seterusnya. Tradisi kedisiplinan yang sangat tinggi gitu ya, ketaatan pada pemimpin yang luar biasa. Dan yang menarik dari disertasi ini adalah fakta tentang pendidik. Jadi yang saya kejar kemarin kan, kenapa kok bisa sukses di sana? Secara konsep kita nggak kalah dengan Jepang, konsep pendidikan karakter. Tapi kenapa di Jepang itu sukses? Ternyata dari disertasi Dr. Nesia ini, apa yang penting menurut saya gitu ya, itulah pendidiknya itu. Ya, di Jepang itu faktor pendidik itu sangat diperhatikan, baik kualitas guru dan terutama peran ibu. Ya, hampir semua ya yang mendidik anak di tingkat anak-anak itu adalah ibunya sendiri. Ya, peran ibunya itu. Ini sangat penting ya kan, dia mencontohkan begini, kenapa di kita banyak sekali peran ibu sebagai pendidik ini yang kurang ditekankan. Bahkan banyak kalangan menengah ke atas yang mewakilkan, menyerahkan ya anak-anaknya kepada kadang-kadang kepada babysitter atau kepada anggota keluarga yang asal dititipkan begitu saja gitu kan. Dititipkan gitu kan. Padahal itu sebetulnya peran pendidikan, terutama dalam penanaman disiplin ya. Disiplin itu kan menanamkan nilai ya, nilai-nilai kedisiplinan ini, discipline of mind, body and soul. Dan memang Prof. Nakib Alatas gitu ya, di konferensi pendidikan Islam pertama di Kota Mekah tahun 77 sudah mengingatkan ya bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab gitu, hilang adab. Dan loss of adab itu dimaknai Prof. Alatas sebagai loss of discipline ya, discipline of mind, body and soul itu ya. Jadi kedisiplinan akliyah, rohani dan badan itu yang mewujudkan ya kedisiplinan diri dan sampai nanti menjadi kedisiplinan masyarakat ya, berbangsa dan bernegara itu. Ya, kita jadi membaca disertasi ini gitu ya, sepertinya ini bahan introspeksi ya. Ini kita malu lah ya, sebagai orang muslim harusnya kita bisa lebih baik dari orang Jepang ya. Masa sih di Jepang itu barang di pinggir jalan ketinggalan atau jatuh itu nggak hilang gitu. Orang akan berusaha mengembalikan itu kepada haknya, kepada pemiliknya gitu, atau diserahkan ke polisi. Nah, kadang-kadang kita kan malu sekali ya, kita bukan hanya di jalan gitu ya, di masjid kadang-kala juga terjadi ya hal-hal yang ya tidak patut gitu, kehilangan barang ya. Nah, ini menyedihkan. Jadi ini
ya mau nggak mau gitu ya, kalau kita bicara tentang pendidikan karakter ya harus kita punya bukti. Kita ini kan orang Islam ini gitu ya, Indonesia negeri muslim terbesar di dunia, dan kita punya uswatun hasanah ya, suri tauladan yang selalu aktual, selalu relevan ya, selalu menginspirasi kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW ya. Suri tauladan yang sangat lengkap dalam seluruh aspek kehidupan ya. Dan kalau menurut Profesor Muhammad Nur ya, ini kunci sukses membangun peradaban Islam itu kan berawal dari pribadi Rasulullah yang mewujudkan bu'itsul utamima makarimal akhlak gitu ya. Rasulullah itu menjadi contoh. Beliau menjadi teladan dalam membangun adab atau akhlakul karimah itu ya. Beliau menjadi contoh yang mulia ya, dan itu kemudian ajaran Rasulullah itu diamalkan ya, diterapkan dari generasi ke generasi ya sampai di negeri kita ini ya. Jadi itulah, silakan dibaca artikel ini, sederhana tapi ini hanya mudah-mudahan menginspirasi kita ya untuk melakukan introspeksi supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, silakan dibaca. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.